welcome back to my channel on Seishi Talk. Udah lama nih aku nggak langsung open pembukaan kayak gini setelah bertahun-tahun yang lalu. Dan hari ini aku pengen sekali berbagi cerita ke teman-teman, berbagi pengalaman tentang gimana sih kemarin pas aku apply beasiswa LPDP. By the way guys, buat teman-teman yang belum tahu LPDP itu apa, LPDP itu adalah suatu lembaga pengelolaan dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di website LPDP resmi, googling aja. Nanti teman-teman akan dapatkan seluruh informasi secara komprehensif di website tersebut. Nah, beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa negara ya teman-teman. Jadi beasiswa yang yang diperoleh dari pengumpulan dana-dana dari masyarakat tentunya yang negara kelola dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan untuk masyarakat juga. LPDP sendiri punya beasiswa itu banyak banget dan teman-teman bisa apply sesuai dengan kategori teman-teman. Buat aku sendiri kemarin aku apply LPDP yang beasiswa reguler atau umum kayak gitu. Nah, video kali ini aku mau cerita sedikit pengalaman aku gimana sih cara menulis esai LPDP. Karena salah satu syarat untuk mengikuti seleksi LPDP di bagian administrasinya adalah menyertakan tulisan kamu, esai kamu tentang temanya. Sampai saat ini aku cek tadi masih sama, yaitu tentang kontribusi kamu terhadap Indonesia setelah pasca lulus atau komitmen buat balik lagi ke Indonesia kalau kamu memilih untuk sekolah di luar negeri kayak gitu. Pada intinya LPDP itu menginginkan kontribusi nyata dari teman-teman karena ya kan uang yang kita pakai untuk sekolah itu kan uang dari masyarakat juga ya, yang dimana kita harus responsibel dong, jadi kita harus punya feedback balik ke negara seperti itu. Nah, LPDP ini dibuat salah satunya adalah untuk menjadikan negara kita Indonesia itu bisa maju di tahun 2045. Jadi buat teman-teman yang punya tekad untuk bisa belajar lagi, karena guys, menurut data orang-orang dengan pendidikan jenjang master maupun doktoral di Indonesia itu sangat masih minim gitu. Jadi itu juga yang menjadi background kenapa LPDP itu ada gitu ya, untuk membiayai kita anak-anak bangsa Indonesia. Oke, back to the theme. Aku mau kasih gimana sih kemarin aku perjalanan menulis esai. By the way, aku tuh ikut LPDP itu 2 kali. Tahun 2021 dan tahun 2022. Waktu tahun 2021 aku gagal, aku fail, dan tahun 2022 aku coba lagi. Kebetulan waktu itu tahun 2021 esai yang diminta itu masih 2 jenis. Jadi aku waktu itu bikin 2 jenis esai. Dan alhamdulillah tahun 2022 ada perubahan kebijakan, hanya menampilkan 1 esai. Dan tahun ini aku cek lagi cuma 1 esai doang. Jadi go submit, apply. Siapa tahu ini adalah waktunya untuk teman-teman bisa sekolah lagi. Oke, langsung aja. Kalau dilihat dari temanya itu tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan kontribusi nyata untuk Indonesia setelah studi. Kalau dari aku ada 6 hal aja teman-teman yang paling penting yang harus teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman mendingan takes your time. Aku lakuin ini juga waktu menulis esai. Kebetulan waktu itu aku apply beasiswa LPDP itu sangat mepet. Jadi 2 minggu sebelum penutupan aku baru mau daftar gitu. Sebenarnya LPDP punya range waktu 1 bulan dari dibuka sampai ditutup pendaftaran. Buat batch yang pertama ini 25 Januari sampai 25 Februari besok. Nah, langsung prepare ya teman-teman, jangan mepet kayak aku dulu. Dulu waktu dalam 2 minggu itu aku nggak langsung nulis karena memang nggak mungkin bisa langsung nulis ya. Jadi aku lakukan pertama kali ada text time. Jadi text your time teman-teman. Buat apa aja? Pertama, untuk nge-rewind apa aja yang udah kita jalanin selama kita hidup sampai saat ini, sampai detik ini, sampai kita mau nulis itu esai. Dan yang kedua, teman-teman juga take your time untuk lihat sekeliling, lihat masalah apa sih yang bisa kita contribute di dalamnya sesuai dengan bidang keahlian yang kita punya. Nggak usah jauh-jauh teman-teman, nggak usah pikir yang terlalu heboh,
nggak usah pikir yang terlalu unreal. Lihat aja sekeliling teman-teman, butuh apa sih, butuh polesan apa sih yang sekiranya dengan bidang keilmuan teman-teman, insya Allah itu bisa ada kemajuan ke arah yang lebih baik. Nggak usah yang big dream, tapi realistic, it's more important gitu. Yang kedua, kalau teman-teman udah text time, waktu itu aku butuh sekitar 2-3 hari untuk merenung itu semua. Bahkan aku mereview ulang CV-ku, aku ingat-ingat kembali masa kuliahku ngapain aja, aku telah ngapain aja, udah berbuat apa aja, pekerjaanku bagaimana, dan seperti itu. I need more 2 or 3 days kayak waktu itu. Dan setelah itu, coba teman-teman bikin poinnya langsung. Jadi apa aja sih hal-hal besar, event besar yang udah teman-teman lakukan, atau contribute something apa yang besar, coba aja ditulis. Besar atau kecil menurut aku sih itu relatif. Tapi impactful atau tidak, nah itu dia yang teman-teman bisa kembangkan ceritanya nanti dalam esai. Jadi tulis aja apapun itu. Dan langkah yang ketiga, baru teman-teman highlight list dari semua list yang udah teman-teman tulis. Highlight, lingkarin mana aja yang kira-kira impactful, yang signifikan untuk kita bisa tulis, yang punya value dalam ceritanya nanti, yang punya kesan kayak gitu-gitu. Nah, coba teman-teman langsung lingkarin. Yang keempat, teman-teman langsung coba tulis. Kadang orang bingung, buat nulis tuh kalimat pertama aja udah bingung. Nah, itu nggak usah overthinking. Kalau aku sih tipsnya adalah teman-teman tulis aja tanpa delete. Tulis tanpa delete. Jadi apa yang ada di kepala teman-teman, mau bahasanya formal, informal, or something, itu belakangan. Jadi emang cara menulis itu adalah tulis aja tanpa harus di-delete, tanpa harus baca lagi dari awal. Karena kalau kita baca lagi dari awal, yang ada tulis panjang, delete lagi, itu nggak akan berkembang. Tapi kalau teman-teman nulis aja, kayak curhat aja lah dulu, entah nanti bahasanya kayak gimana, itu bisa diatur di belakang, kayak gitu. Kalau teman-teman udah nulis, karena ini lumayan banyak esainya, 1.500 sampai 2.000 kata, which is itu bisa sampai 3 halamanan ya, 3-4 halaman. Jadi akan banyak hal yang bisa teman-teman sampaikan bahkan kayak gitu. Jadi tulis aja dulu semuanya. Nah, langkah yang kelima baru teman-teman melakukan self revision kayak gitu. Self revision, baca ulang dari awal, baca semuanya dari paragraf pertama sampai paragraf selanjutnya, apakah dia berkesinambungan, alurnya bercerita dengan baik, mudah dipahami, poinnya apakah dapet kayak gitu, dan termasuk gaya bahasa bisa teman-teman lakukan pengeditan. Dan yang terakhir adalah ask for help, yang keenam. Jangan sungkan untuk teman-teman minta bantuan ke orang lain, terutama teman-teman yang mungkin udah jadi already LPDP, because ini yang dulu aku lakuin. Aku coba kontak ke adik-adik kelas aku bahkan yang udah jadi already LPDP duluan untuk nyempetin baca tulisan aku, dan aku sangat sungguh berterima kasih kepada mereka semua yang dengan ikhlas mereview tulisan aku. Bahkan sampai ada temen aku yang sedetail, adik kelas aku bahkan, yang dia detail banget ngasih feedback esai, untuk esai aku jadi lebih baik. Jadi mungkin itu aja tips dari aku, 6 cara mudah untuk menulis esai LPDP. Kalau misalkan teman-teman butuh bantuan untuk mereview, untuk direview esainya juga, insya Allah kalau aku bisa, nanti aku bantu. Langsung aja mungkin bisa langsung email aku di kolom deskripsi ya, atau kontak aku melalui Instagram. So good luck teman-teman, prepare yourself, dan kali aja ini waktunya teman-teman untuk bisa melanjutkan mimpi, berkontribusi untuk Indonesia. Kalau yang aku yakinin adalah kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Kalau kita nggak pernah melangkah, kita akan selalu berada dalam titik yang sama. So, semangat, bye-bye!